Silahkan berkecewa, pendukung-pendukung Anies Baswedan yang ingin menjodohkannya dengan AHY. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya tentunya di channel Rian TV. Sepertinya statement bahwa menggantungkan harapan kepada manusia itu tidaklah boleh, dan kita hanya berharap ya, dan menggantungkan harapan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak akan ya berlaku di dalam dunia politik, di mana saat ini terjadi kekecewaan yang sangat mendalam terhadap gagalnya, pupusnya sebuah harapan yang sudah dinanti-nanti selama kurang lebih 1 tahun ini, yaitu terkait masalah gagalnya AHY menjadi cawapresnya Anies. Sebelum ini sebenarnya Partai Demokrat sudah mewanti-wanti, sudah curiga sepertinya, sudah menyindir bahwa harus segera direalisasikan atau diumumkan siapa, dideklarasikan siapa yang akan menjadi cawapresnya Anies. Cuman Surya Paloh sepertinya masih menyimpan sebuah asa untuk tidak menyandingkan Anies Baswedan dengan AHY. Tentunya semua ini dengan hitungan yang jelas. Tentunya semuanya ini tentang masalah kekuasaan, tentang masalah kepentingan. Dan hal yang mengejutkan seperti dalam film yang plot twist sekali, hari ini saya mendengar, melihat, mengamati, membaca sebuah berita tentang bahwa Anies setuju Nasdem menjodohkan Anies Baswedan dengan Caimin. Dan itu tentunya membuat kecewa satu Partai Demokrat yang sudah berangan-angan AHY ingin menjadi cawapresnya, kemudian PKS yang sudah berangan-angan ingin berkuasa dengan ideologi-ideologi yang sepertinya tidak cocok di Indonesia, ya seperti itu. Tentunya sangat kecewa mereka dengan adanya pengumuman ini, dengan adanya statement, dengan adanya keputusan yang sudah terjadi ini, dan pernyataan-pernyataan yang sangat kecewa itu diungkapkan oleh Demokrat dengan mengatakan bahwa Nasdem ini berkhianat. Tentunya ini menjadi sebuah, ya kalau dalam film itu plot twist sekali ya, jadi sesuatu yang tidak bisa ditebak atau alur cerita yang mengejutkan seperti itu. Dan ini memang benar-benar seperti itu. Saya juga kaget, walaupun sebenarnya saya kalau mengamati dari awal itu ya mengatakan atau semacam menganalisa bahwa Nasdem ini tidak mungkin menjodohkan Anies Baswedan dengan AHY. Ya tentunya tentang berbagai hal ya, tentunya dengan hitungan-hitungan banyak hal. Salah satunya masalah elektabilitas. Kita ketahui bahwa selama ini ya sampai detik ini itu elektabilitas Anies Baswedan itu berada di nomor buncit, jadi nomor 3 terus ya, dengan perbandingan yang cukup jauh ya. Jadi survei LSI terakhir itu menulis bahwa Ganjar Pranowo itu di angka 35, sekian, kemudian Ganjar di 33, sekian persen, kemudian Anies anjlok berada paling bawah yaitu 22, sekian persen. Tentunya dengan hal-hal seperti ini, walaupun ada gimmick politik bahwa tidak percaya dengan survei, tidak percaya dengan semua hal yang sudah ada survei seperti itu
bohong, survei-survei itu pesanan. Tapi mereka sebenarnya mengatakan seperti ini ya, survei bohongan, survei apa ini. Walaupun mereka kayak Nasdem kemarin mengatakan bahwa survei ini sebenarnya tidak real ya, itu pesanan saja, bohongan saja. Kami punya data yang jelas ya. Dengan perkataan-perkataan seperti itu, ya itu sebenarnya mereka membohongi diri sendiri. Sama juga dengan para pendukung-pendukungnya, yang sebenarnya ya bukan pendukung sih, ya pendukung, karena mereka mencurahkan ya, menyandarkan harapannya kepada Anies Baswedan. Jadi orang-orang yang menyandarkan ini yang mereka akan kecewa banget, seperti kecewanya AHY dan Partai Demokrat, tentunya juga Partai PKS. Dan ini keputusan ya, seorang Anies Baswedan dan Nasdem akhirnya ingin berlabuh di uh, dengan, tentunya ingin berkoalisi ya, dan menjadikan Caimin menjadi cawapres ini tentunya tidak disetujui oleh Partai Demokrat. Dengan terang-terangan mengatakan bahwa kami Demokrat tidak akan menyetujuinya. Kami tidak keluar, tapi Nasdemlah yang berkhianat. Dengan keputusan ini ya, saya pikir koalisi baru akan terbentuk. Lalu kemana arah koalisi PKS dan Demokrat? Saya pikir walaupun sebelumnya Demokrat itu ada gimmick-gimmick dari PDIP bahwa akan menyandarkan atau AHY itu adalah salah satu dari cawapres atau catatan atau list yang sudah diumumkan ya saat itu. Tetapi sepertinya AHY tidak akan tertarik atau Demokrat tidak akan tertarik. Ya, sepertinya mereka akan menjadi partai gelandangan lagi seperti sebelumnya ya, di 2019 ataupun 2014. Mereka tidak berada dalam satu koalisi dengan manapun. Ya, kemungkinan akan seperti itu lagi. PKS saya rasa masih kemungkinan bisa bergabung dengan Prabowo ya, seperti itu. Otomatis nanti yang akan maju ya, kalau Nasdem dengan PKB sepertinya belum memenuhi ya presidential threshold, kemungkinan ya mereka butuh satu lagi ya. Kalau tidak bisa ada pendukung satu lagi partai, nah, katakanlah dua partai Demokrat dan PKS itu keluar, maka yang akan terjadi adalah Anies akhirnya tidak jadi dan Nasdem pun ikut kecewa karena Anies tidak jadi dicalonkan karena tidak memenuhi presidential threshold. Ya akhirnya yang maju Ganjar dan Prabowo, head to head lagi Gerindra dan PDIP, seperti itu. Tapi di sisi lain saya sebenarnya ini mengagumi Presiden Jokowi. Lagi-lagi saya mengagumi sebegitu powernya ya, Presiden Jokowi sampai di akhir pemerintahan ini mampu memporak-porandakan, bukan memporak-porandakan, mampu partai-partai yang ada sekarang itu sebenarnya semuanya seperti menggantungkan harapannya kepada Jokowi untuk didukung ya, itu sejak awal. Walaupun Nasdem dengan Anies itu sebenarnya mengharapkan dukungan dari Jokowi, dan itu adalah prestasi Jokowi yang tidak bisa dilakukan oleh pemimpin-pemimpin sebelumnya. Harus kita akui seperti ini. SBY bukan apa-apa, bukan lawan Jokowi sama sekali kalau dalam hal kekuatan politik seperti ini. Dan akhirnya ya silahkan berkecewa pendukung-pendukung Anies Baswedan yang ingin menjodohkannya dengan AHY.
Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.